setahu saya untuk HR itu tidak terbatas untuk satu jurusan ya. Banyak juga di ADM yang lulusannya bukan dari psikologi gitu. Ada yang dari ilmu kesehatan masyarakat gitu ya. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik, macam-macam. Ada yang dari pertanian gitu. Jadi jangan kecil hati gitu ya, terus belajar mengenai human resources. Ketika kesempatan itu datang, tunjukkan. Sebelum waktunya interview gitu ya, diperbanyak mengenai knowledge ya, mengenai human resources gitu ya. Dan mungkin bisa mengikuti training-training atau seminar-seminar yang terkait dengan human resources. Nah, sebenarnya sepanjang pengetahuan saya, sekarang itu banyak perusahaan yang open gitu ya untuk klasifikasi human resources, tidak terbatas hanya jurusan psikologi gitu ya. Jadi terus belajar mengenai human resources kalau memang passionnya di sana, dan ketika kesempatan itu datang, ketika interview itu datang gitu ya, jangan ragu untuk menjelaskan hal-hal yang sudah diketahui mengenai human resources gitu. Nah, ini sebenarnya juga tips and trick waktu saya interview di ADM gitu, saya research dulu gitu, siapa sih direkturnya gitu, bidang perusahaannya apa, penjualan paling banyak di Daihatsu pada tahun itu apa, model apa, model baru apa yang launching gitu. Nah, kebetulan waktu itu interview saya Bu Amelia Chandra terakhir ya, dan dia kebetulan di tahun 2008 baru saja diangkat menjadi direktur. Itu saya bilang, Ibu Amel, kemarin saya baca berita tentang Ibu kalau baru saja diangkat, selamat ya Bu ya gitu. Saya bilang gitu. Iya. Karena kita orangnya inisiatif. Kalau untuk pengalaman ya, saya pikir nggak ada batasannya ya. Saya juga ada teman di bagian R&D. Kebetulan memang waktu saat itu ada project untuk desain Terios kalau nggak salah ya, New Terios yang sekarang keluar ini dan lumayan booming ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya, Terios maupun RAS. Nah, itu dua-duanya itu diproduksi di ADM. Nah, itu teman saya lulusan dari memang product development ya, product design gitu ya. Nah, dia baru masuk 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan, dan itu dapat kesempatan untuk belajar ya, bekerja sambil belajar di DMC juga waktu saat itu. Jadi saya pikir sih nggak ada pakemnya ya, misalnya wah saya belum ada pengalaman atau pengalaman saya kurang dari 1 tahun ya, mungkin nggak juga sih. Jadi ya bisa-bisa aja. Yang penting kita tunjukin apa yang kita bisa, terus selalu mempersiapkan diri ketika misalnya tawaran itu ada, ya kita siap gitu. Kita menjadi yang paling siap mungkin ya dibandingin teman-temannya, bahkan mungkin yang lebih senior sekali. Ya, pertama-tama sih pasti kita harus tahu ya culture sama etika kerjanya di sana gimana gitu. Kita harus tahu apa yang do's and don'ts-nya gitu ya di sana ketika bekerja itu apa. Itu penting banget. Apakah habit kita main handphone ketika kerja di negara itu boleh apa enggak? Handphone kita browsing ketika kerja atau ketika santai? Nah, itu boleh apa enggak? Gitu. Jangan sampai kebawa kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa gitu ya. Itu dibawa ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti mental gitu ya. Prepare for the worst lah ya. Ngomong jelek dibanding-bandingin sama orang lain gitu ya. Terus perasaan kalau kita dari orang negara ketiga yang secara kasta atau dianggapnya di bawah mereka gitu ya. Nah, itu pasti akan ada gitu. Misalnya kok gini kok masih nggak bisa sih gitu-gitu. Nah, itu kita harus manage itu. Gimana kita nganggapnya sebagai hal yang positif. Terus ya kehidupan sehari-hari kita juga harus tahu, kita harus menjunjung tinggi ya culture di sana, di mana tempat kita tinggal, kita harus menjunjung kalau ada hal yang jelek itu nggak boleh diomongin ke mereka. Contoh kalau misalnya di kita kan unik ya, di kita itu ketika kita jelek-jelekin agama gitu ya orang marah. Kalau di Jepang enggak. Kalau kita jelek-jelekin Jepang gitu ya misalnya, itu bolanya Jepang kemarin jelek banget ya mainnya ya gitu, atau di Jepang kok gini banget, wah itu bisa sama
impact-nya seperti kita lagi jelek-jelekin agama kalau di sini gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat terlarang untuk menjelekkan negara Jepang. Apalagi kita ngomong dulu Jepang ngejajah di Indonesia tuh ya, melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu. Nah itu nggak boleh diomongin. Atau kita ngomong Jepang tuh terkenal dengan hal-hal nggak senonoh ya gitu. Nah itu nggak boleh juga diomongin. Bagaimana cara kita untuk extend our potential beyond our limits? Nah, saya sih ini dari pengalaman saya aja, memang tidak mudah untuk dilakukan ya. Nah, tetapi kita jangan pernah menolak jenis pekerjaan apapun sih, kalau menurut saya. Karena apa? Pekerjaan yang di luar dari bayangan kita sekalipun, ya justru disitulah kita bisa melihat potensi kita gitu. Ya mungkin kita ternyata bisa memberikan hasil yang lebih baik gitu di pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya nggak kita sangka-sangka gitu. Nah, jadi tadi saya sedikit scroll juga ke atas, ada juga yang nanya sebagian besar wah nggak sesuai nih bidangnya gitu, wah saya stres nih, nggak sesuai dengan bidang saya. Nggak masalah sih kalau menurut saya ya bukannya ini ya, saya ngomong gini ya berdasarkan pengalaman karena saya pun sempat bekerja di bidang-bidang yang mungkin menurut saya nggak terlalu nyambung nih, nggak terimplementasi nih pelajaran kuliah saya. Nggak masalah sih, karena ya justru disitulah kesempatan itu keluar misalnya gitu. Kalau saya nggak di tempat itu, mungkin saya nggak pernah merasakan untuk kesempatan untuk bekerja di luar gitu kan. Nah jadi nggak ada yang tahu jalan hidup kita. Nah yang perlu kita lakuin ya paling apa itu yang diberikan ke kita, ya kita usahain deliver the best gitu ke atasan kita, ke rekan kerja kita gitu. Jadi jangan pernah menutup opsi lah. Mungkin. Tips and triknya ketika pindah tentu saja kita harus mengeluarkan effort yang lebih dari yang biasanya, karena kalau kita biasa aja ngikutin arus, nggak meluangkan waktu untuk belajar yang tempat yang baru, pasti akan lama adaptasinya. Kita meluangkan waktu saja, misalnya tiap hari gitu ya, sampai malam belajarin, oh di divisi ini, di departemen ini ternyata begini, nah itu aja tuh takes time. Karena ada dua hal yang dipelajarin, nggak cuma sistem kerjanya, tapi juga culture-nya, karena masing-masing divisi dan departemen itu beda banget culture-nya ya, dari yang di spare part, terus ke produk, terus ke sales planning, terus ke sekarang markom, nah itu beda banget gitu. Dan tentu saja bedanya itu tidak hanya di pekerjaan, tapi juga tim yang bergabung di dalamnya. Ya harus tahu dulu nih apa yang dikhawatirkan orang tua nih. Itu dulu ya, karena percuma kita meyakinkan terhadap hal-hal yang kita nggak ketahui apa yang dikhawatirkan. Nah, mungkin saya ambil contoh khawatir masalah terpengaruh budaya yang tidak baiknya, misal gitu ya. Jadi misalnya kalau ke Jepang, wah Jepang kan negaranya ini contohnya ya, contoh kasusnya ya, negaranya agamanya kurang kuat gitu misalnya gitu ya. Nah kita udah tahu nih, oh itu yang dikhawatirkan gitu. Nah lalu, dari sini saya bisa share kekhawatiran yang sama juga terjadi gitu kepada saya, yang mungkin juga kepada Pak Hari gitu ya. Nggak hanya keluarga dalam hal ini orang tua, tapi istri saya pun sama. Ini nanti anak-anak tinggal di sana terpengaruh nggak nih hal-hal yang negatifnya gitu. Apalagi di Thailand ya. Nah di Thailand nih lucu nih. Jadi Thailand ini negaranya sangat open culture ya. Saking opennya itu saya sendiri hampir merasa tidak ada batasannya. Gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini kita sudah sama-sama gede ya, mungkin ya, bisa kita sharing lah ya. Di sana itu sex orientednya juga sangat bervariasi ya. Itu suatu hal yang menurut orang mungkin waduh aneh dong. Tapi di Thailand sah-sah aja gitu. Laki-laki suka sama laki-laki itu hal yang biasa gitu. Laki-laki yang suka dengan laki-laki tapi suka juga dengan perempuan itu juga boleh-boleh aja gitu. Nah, pastinya ini wah aneh gitu. Menurut keluarga kan aneh nih, nggak bagus nih buat anak-anak ini. Jangan deh. Loh, tergantung dong. Kalau menurut saya, itu hal yang terjadi dan negara itu juga tetap berjalan kok gitu. Sekarang tinggal gimana kitanya aja sih.
Jadi bagaimana kita terhadap keluarga kita, baik itu nanti istri dan anak-anak kita yang diajak ke sana, untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruknya. Tetapi masih banyak hal-hal yang bagusnya gitu. Justru malah kita bisa membuka diri gitu. Kacamata kita buka, lihat samping kiri kanannya, nggak hanya yang di kedepannya aja, bahwa banyak juga hal-hal positif gitu. Nah, itu yang mungkin perlu disadari ya. Ya karena wajar sih, maksudnya orang tua atau nanti kalau misalnya istri gitu ya, khawatir gitu ya, wajar. Karena suatu hal yang berubah gitu kan. Nggak ada orang yang siap menghadapi perubahan gitu. Perubahan itu membuat kita menjadi nervous gitu, tegang gitu kan. Tapi ya bisa kita siasati. Ya mungkin gitu kan ya.